kami mencoba untuk melakukan beberapa tugas restrukturisasi daripada aset yang diamanahi kepada kita untuk merestrukturisasi, atau ada sebuah proyek yang harus diakuisisi. Kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ada satu dan lain hal yang memang di luar kekuasaan kita. Pada contohnya, pada saat awal kita melakukan proses akuisisi daripada aset-aset strategis, kami melihat bahwa kerja keras sudah, kerja cerdas sudah kita melibatkan begitu banyak orang-orang dengan talenta terbaik di setiap proyek yang kita kerjakan. Kerja tuntas sudah kita berikan yang terbaik, dan pada saatnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Memang ini yang selalu menjadi tantangan. Kita berprasangka buruk. Wah, ini nggak adil. Pertama, menyalahkan diri sendiri. Step kedua, menyalahkan lingkungan dan orang lain. Akhirnya, kita tidak bisa menerima suatu hasil yang sebetulnya itu di luar kekuasaan kita. Jadi aset tersebut tidak jadi terakuisisi, proyek restrukturisasi tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari para kreditur. Itu merupakan satu setback yang menurut saya berat pada saat itu. Tapi yang menarik itu saya dapat sesuatu wisdom dari ayah saya. Ayah saya ini jarang diangkat, dibicarakan di depan publik. Tapi ayah saya bilang waktu itu bahwa you need to celebrate your every single win, however small it is. Bahwa dapat kesempatan itu aja sudah peluang dan suatu karunia. Dan ini adalah pelajaran. Jadi selalu bilang, ini adalah pelajaran. Jadi pelajaran itu adalah bagian daripada rezeki yang kita dapat. Dan setelah itu, dia menyampaikan bahwa dunia tidak akan runtuh kalau kita tidak mendapatkan kesuksesan yang kita ingini. Yang perlu kita lakukan adalah terus bersyukur. Jadi, itu yang dapat diartikan sebagai suatu kerja ikhlas. Memang tingkatan yang paling sulit dibandingkan kerja keras, karena kerja keras itu kita kontrol, kerja cerdas, kerja tuntas itu bisa ada yardstick, ada skillnya, ada measure-nya untuk mengukur. Tapi kerja ikhlas itu di hati, dan itu di dalam konsep memberikan totalitas itu tingkatan yang tersulit, kerja ikhlas. Dan tentunya banyak. Setelah menjadi pengusaha, beberapa proyek berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Saya bisa menerimanya dengan penuh keikhlasan. Di profesi selanjutnya juga, setelah berbisnis kan saya masuk ke ranah publik, saya juga harus mengalami jatuh bangun, roda yang terus berputar. Kuncinya kalau kita lagi di atas, ya kita harus bersyukur. Jika kita ada di bawah, kita harus bersabar, karena itu akan berputar. Dan kesuksesan yang belum kita raih, mungkin kita anggap itu tidak baik buat kita. Tapi sebetulnya itu mungkin yang terbaik, yang menjadi keputusan yang maha kuasa. Jadi konsep kerja ikhlas itu memang satu konsep yang menurut saya mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Untuk anak-anak muda, memang kita harus lakukan ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan, stimulasi-stimulasi, untuk kita bisa menerima hal-hal yang terjadi kepada kita. Kan banyak tuh yang selalu mengucapkan doa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa aku lakukan perubahan. Tapi juga mohon diberikan kearifan supaya bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Nah, itulah konsep daripada kerja ikhlas. Kerja keras
kita bisa, saya mungkin dapat inspirasi dari ibu saya. Ibu saya tuh yang paling memotivasi saya, dan di usia 80 tahun sekarang ini masih bekerja keras dia. Kerja cerdas, ayah saya yang menginspirasi karena dia sangat berbasis sains dan teknologi. Kerja tuntas itu saya dapat inspirasi dari mentor-mentor saya maupun pengusaha-pengusaha yang sukses, dan dari kegiatan olahraga yang saya lakukan, bahwa kita nggak akan menang kalau tidak menyelesaikan apapun gamenya, mau basketball atau maraton dan lain sebagainya. Nah, kerja ikhlas ini mungkin bisa dikatakan baru saya dapatkan konsepnya itu setelah hampir 10 tahun saya menjadi pengusaha. Di akhir tahun 2007-2008 begitu kita jatuh bangun, dan akhirnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan, ya kalau bisa dibilang prestasi pada saat itu. Di tahun 2008 saya membawa bersama dengan rekan-rekan salah satu perusahaan investasi kami untuk IPO, Adaro Energy, waktu itu sebagai IPO terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu justru datang konsep kerja ikhlas itu, bahwa kami jatuh bangun, mencoba melakukan restrukturisasi, melakukan efisiensi, dan melakukan diversifikasi, dan akhirnya berujung pada satu perjalanan yang cukup panjang. Jika kita tidak memiliki pola dan sikap yang ikhlas, mungkin akan terus diberikan rintangan demi rintangan, halangan demi halangan. Tapi begitu kita mengikhlaskan apapun yang akan menjadi hasilnya, justru kita bisa mendapatkan kesuksesan yang, ya boleh dibilang pada saat itu di usia saya yang masih tergolong muda, di bawah 40 tahun, sebuah hal yang sangat, alhamdulillah, spektakuler.